Shalom, kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sementara kami mendengar, dan Tuhan biar Roh Kudus mengurapi setiap yang mendengar. Dan juga urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah pengurapan. Pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita baca di dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudaraku, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani itu pengurapan itu memakai kata masak, yang artinya menoles, melumuri, menggosok dengan minyak sesuatu yang terbuat dari minyak. Dan tapi bahasa Yunani krio. Dan masak ini kemudian berkembang menjadi Mesiah, yang artinya Mesias yang diurapi. Dan nama Yesus adalah dalam bahasa Yunani adalah Yesus Kristos, dari kata krio, yaitu adalah yang diurapi. Dan untuk bahasa Ibrani adalah Yosua ha-Masiah, artinya juga yang diurapi, Yesus yang diurapi. Nah, saudaraku, pertama kali pengurapan itu dilakukan oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 18. Setelah Yakub melihat penglihatan mimpi bahwa ada tangga yang sampai ke langit, dan kemudian setelah selesai dia menuangkan minyak ke atas batu yang dia pakai untuk tidur. Dan waktu dia kembali juga dia urapi lagi dengan minyak tugu. Dan respons Allah adalah Allah mengatakan bahwa dalam Kejadian 31 ayat 13 itu berkata bahwa engkau mengurapi tugu. Allah mengatakan mengurapi, dan itu Masyah adalah gelar untuk seseorang yang diurapi, Mesias, Hamsiah. Saudaraku, ada dua macam pengurapan. Dalam Perjanjian Lama itu pengurapan dengan minyak pada imam besar, imam-imam, raja, nabi, yaitu dituang minyak di kepala, turun ke leher, turun ke kerah bajunya, dan turun ke tubuhnya. Saudaraku, lalu dalam Perjanjian Baru itu semua orang percaya diurapi. Saudaraku, kalau di dalam Perjanjian Lama hanya orang-orang yang dikhususkan, yang ditentukan oleh Tuhan. Dan kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Dua Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia
Yesus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudaraku, Roh Kudus itu kita diurapi dengan Roh Kudus sebagai tanda untuk jaminan bahwa segala yang dijanjikan Allah akan kita terima. Saudaraku, semua orang diurapi. Ya, orang-orang yang percaya diurapi. Nah, saudaraku, krio dalam bahasa Yunani itu mengkhususkan benda-benda ya atau orang itu bagi Tuhan. Dan pengolesin yang ada yang kedua yaitu pengolesan dengan minyak untuk kesembuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 14 itu perkataan yang dipakai bukan krio tetapi aleipo. Aleipo itu adalah minyak biasa dan berhubungan itu untuk umum diolesi dengan minyak. Tetapi krio itu untuk hal-hal rohani, untuk religius. Jadi urapan Roh Kudus yang pengurapan dari surga itu bahannya adalah, materinya adalah bahan surgawi. Nah, saudaraku, kita akan lihat yang kedua, pengurapan imam, pengurapan raja, dan pengurapan nabi. Kita orang percaya, kita dipanggil sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudaraku, Tuhan panggil kita keluar dan Tuhan mengurapi kita sebagai raja, imamat yang rajani, dan juga pengurapan nabi. Itu selalu 3 itu jadi 1. Dan saudaraku, imam adalah mewakili orang lain di hadapan Tuhan. Jadi berarti kita dipanggil untuk kita ini, kalau kita melihat sesuatu orang lain yang kelihatan memerlukan Tuhan, biar kita mewakili orang lain di hadapan Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Karena kita imam. Dan saudaraku, imam itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan, hidupnya sendiri dipersembahkan dan juga dia membawa orang lain di hadapan Tuhan. Imam minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan orang-orang lain. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi imam. Esther pada saat di Babel, Esther itu menjadi imam untuk orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan. Saudaraku, kita ini dipanggil, apakah kita memenuhi panggilan itu? Yang kedua, raja. Kita dikatakan kamulah imamat yang rajani, raja. Raja membawa orang lain menjadi takut akan Tuhan. Raja itu akan menuntun orang lain. Raja itu akan berkorban untuk orang yang dipimpinnya. Saudaraku, raja juga memberikan damai sejahtera untuk orang lain.
Saudaraku, kita dipanggil sebagai raja juga. Kita contoh Daud. Daud sangat memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Dan saudaraku, bagaimana kita? Kita dipanggil untuk menjadi raja, diurapi untuk menjadi raja. Dan yang ketiga, kita dipanggil menjadi nabi Tuhan. Yaitu seorang nabi akan mewakili Tuhan. Nabi akan menyampaikan apa kehendak Tuhan kepada orang lain. Nabi akan menyatakan apa yang Tuhan rencanakan untuk orang lain. Dan tadi satu hal lagi untuk raja. Raja itu akan memimpin peperangan. Ada peperangan rohani dan raja itu mengambil bagian. Saudaraku, nabi membawa orang untuk dekat dengan Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang itu. Dan saudaraku, Tuhan kadang-kadang menyatakan kepada kita tentang seseorang, maka kita harus menjadi imam untuk orang itu. Kita menjadi raja untuk orang itu. Dan kita menjadi nabi bagi orang itu. Nah saudaraku, itu sebabnya panggilan ini adalah panggilan secara pribadi. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka ada panggilan ini. Saudaraku, untuk itu kita diurapi. Jangan kita menyia-nyiakan urapan yang Tuhan beri. Saudaraku, karena perjanjian baru semua diurapi. 120 orang murid di kamar loteng diurapi. Bukan hanya 12 murid. Dan saudaraku, itu sebabnya jangan kita sia-siakan pengurapan Tuhan. Kita melihat contoh orang yang menyia-nyiakan pengurapan Tuhan. Yang pertama adalah Saul. Saul itu kita lihat di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Pada waktu Saul dia melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudaraku, kesalahan adalah tidak taat. Kesalahan Saul. Saul tidak menjaga urapan ke atasnya. Dia diurapi dengan buli-buli minyak dituang di atas kepalanya. Saul tidak pernah mengambil waktu dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya hidupnya kering, penuh dengki, iri hati, benci. Saul marah melihat kemenangan Daud. Kehidupan Saul banyak hal-hal buruk sehingga urapannya terbuang. Saudaraku, padahal firman Tuhan berkata tentang marah. Dalam Efesus dikatakan, Efesus 4, bahwa apabila kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa.
Sebab jangan sampai matahari itu sampai terbenam karena sebelum padam amarahmu. Berarti bahwa itu kemarahan sampai padam di dalam hatinya. Padam. Nah, saudaraku, Samuel itu memperingati Daud. Karena Daud memperingati Saul karena Saul menunggu 7 hari, dia tunggu Samuel belum datang-datang. Dan Israel yang tadinya bersama dia udah berserak-serak, udah ada yang pergi karena tidak tahan. Karena Filistin sudah siap untuk menyerang. Maka Saul dia tidak menunggu lagi Samuel, tetapi dia mengambil korban bakaran dan dia melakukannya. Saudaraku, melakukan itu tidak boleh oleh raja, tetapi hanya oleh imam, oleh nabi, imam. Saudaraku, dia mengambil korban, dia bakar di hadapan Tuhan. Dia membuat kesalahan. Dan juga pernah kalau kita baca tentang Usia juga masuk ke dalam bait Allah dan melakukan satu membakar korban kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, kita lihat 2 Samuel 1 ayat 21. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Pahlawan-pahlawan Allah, perisainya dilumuri minyak. Diurapi, tetapi Saul perisainya tidak diurapi Allah. Saudaraku, kita belajar. Jangan kita menyia-nyiakan pengurapan dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita berkata, saya tidak diurapi. Saudaraku, Tuhan mengurapi semua orang yang percaya di perjanjian baru. Saudaraku, itu sebabnya mari dekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah Simson. Simson ini adalah seorang nazir Allah sejak di dalam kandungan ibunya. Dia berbeda sebetulnya. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat 3-5. Malaikat Tuhan datang kepada istri dari Manoah dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku, Simson itu sangat berbeda. Kelahirannya adalah mujizat dari seorang perempuan yang mandul. Dia seorang yang dikhususkan bagi Allah dari dalam kandungan. Karena ibunya tidak boleh minum anggur, ibunya tidak boleh makan makanan yang haram. Dan kelahirannya itu inisiatif dari Allah sendiri. Saudaraku, Roh Tuhan berkuasa atas dia dalam bentuk kekuatan. Tetapi Simson seorang yang tidak menyadari
bahwa kekuatan itu bukan dari dirinya. Kekuatan itu dari Allah. Nah, saudaraku, Simpson itu dia banyak melakukan pelanggaran akan firman Tuhan. Yang pertama, dia kawin dengan wanita-wanita yang bukan orang Israel, orang Filistin. Dan yang kedua, dia makan madu dari bangkai singa. Dia memberikannya kepada orang tuanya dan tidak memberitahu madu itu dari mana. Sedangkan menurut Taurat itu mereka tidak boleh menjamah binatang yang mati. Jadi sedangkan apalagi mereka makan daripada binatang yang mati dan dari bangkai. Dan saudaraku, ketiga, dia minum anggur. Dia bikin pesta pada hari pernikahannya di Timna. Dia minum anggur, itu pesta anggur itu. Dan padahal tidak boleh minum anggur. Lalu kemudian dia itu di Gaza, dia menghampiri pelacur. Saudaraku, lalu waktu kawin juga, kemudian dia kawin dengan Delilah, juga orang Filistin. Saudaraku, dia banyak sekali melanggar firman Tuhan. Jadi dia ada kekuatan yang besar dari Allah. Ada talenta yang Allah beri. Tetapi moralnya rendah. Dia tidak mengikuti dan tidak taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya pengurapannya itu dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Simpson tidak menghargai pengurapan yang dari Allah. Simpson tidak menghargai panggilannya. Simpson itu dia tidak menghargai karunia Tuhan. Saudaraku, dia hanya memerintah 20 tahun. Padahal Tuhan merencanakan pemerintahan 40 tahun. Saudaraku, kalau kita belajar, setelah dia meninggal, tidak menghargai pengurapan, maka roh Tuhan meninggalkan dia. Maka dia menjadi narapidana yang pertama, kedua dia menjadi budak, dan ketiga dia kehilangan penglihatannya. Saudaraku, kita belajar bahwa jangan menyia-nyiakan pengurapan. Berdoa kepada Tuhan supaya kita kerjakan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku, urapan Roh Kudus itu harus selalu baru. Setiap hari harus baru. Untuk mendapat urapan yang baru, kita harus punya hati yang terus siap kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan, hati kita ini kita perhatikan supaya tidak ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita harus ada hubungan akrab dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu ada doa dan penyembahan kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan memanggil saudara? Tuhan mengurapi saudara. Supaya saudara bisa menjadi alat Tuhan. Walaupun sederhana. Hanya saudara bertemu dengan seorang. Lalu saudara bersaksi kepadanya. Seperti Filipus. Saudaraku bertemu dengan seorang. Lalu hanya berceritakan tentang Tuhan. Saudaraku, kita orang percaya. Semua kita diurapi oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Dan apakah kita memberikan respon kepada Tuhan? Jangan menyia-nyiakan urapan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat terus memelihara urapan Roh Kudus di dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi alat Tuhan. Kami dapat menjadi orang yang menurut kehendak Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk
bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa supaya COVID-19 ini segera berhenti dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.